Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama kakak Fahmiatul Ilmi. Di sini kakak akan memberikan materi. Nah, sebelum memulai materi, kakak akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ayo! Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, kalian tahu tidak lagu tersebut menceritakan tentang apa? Oke, seperti yang kita tahu, banyak sekali jenis-jenis dan berbagai macam tumbuhan di dunia ini. Saking banyaknya, kita kadang tidak tahu jenis ataupun macam-macam tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Seperti tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuhan yang dijadikan obat, pepohonan, tumbuhan hias, tumbuhan paku-pakuan, dan banyak lagi. Nah, tercatat sekitar 350.000 lebih spesies tumbuhan, terdapat 258.000 jenis merupakan tumbuhan berbunga, dan 18.000 lainnya merupakan jenis tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan memiliki sifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari dengan melalui proses fotosintesis. Halo teman-teman, kini saatnya kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita simak penjelasannya. Teman-teman pernah lihat contoh tanaman ini enggak? Nah, benar sekali, ini adalah contoh tumbuhan. Dan ternyata tanaman ini pun sama dengan makhluk hidup lainnya karena mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki dalur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada yang secara alami dan ada pula yang secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara alami itu dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dapat dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Sementara tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya itu pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Hai adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau cicak dan ikan itu memiliki persamaan loh. Nah, cicak dan ikan itu memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Coba kalian bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Pastinya banyak bukan? Nah, kalau seperti itu, tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan 1000? Setelah tadi mengenal cara menulis bilangan, kalian pasti sudah tahu kan bagaimana cara menulis bilangan 1000 dan bilangan-bilangan yang lainnya? Pastinya sudah tahu dong. Nah, sekarang kakak punya cerita nih buat kalian.
Dijamin deh ceritanya seru loh. Yuk kita simak yuk ceritanya. Di sini kakak mempunyai beberapa cerita. Yang pertama yaitu menceritakan seorang pedagang, di mana seorang pedagang ini memiliki 650 buah jeruk. Kemudian, pedagang ini menjual jeruknya di pasar, dan ternyata jeruk itu laku terjual sebanyak 570 buah. Lalu, pedagang itu pun membeli jeruk lagi sebanyak 450 buah. Setelah itu, pedagang memakan buah jeruknya sebanyak 25 buah. Nah, dari cerita ini, apakah kalian semua tahu berapa jumlah buah jeruk yang dimiliki pedagang sekarang? Ayo, berapa? Nah, untuk mengetahui jumlah jeruk yang dimiliki pedagang, kita bisa menuliskannya dalam sebuah bilangan. Maka, kita bisa menulis bilangan seperti ini. 650 buah jeruk dikurangi 570 buah jeruk ditambah 450 buah jeruk dan dikurangi 25 buah jeruk akan menghasilkan 505 buah jeruk. Jadi, jumlah keseluruhan buah jeruk yang dimiliki pedagang sekarang yaitu sebanyak 505 buah jeruk. Untuk selanjutnya yaitu cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua akan menceritakan tentang Salma. Nah, Salma ini sangat menyukai tomat, sehingga dia itu selalu menanam pohon tomat di halaman rumahnya. Dalam satu hari, Salma dapat menanam pohon tomat sebanyak 15 pohon. Jika dia terus-menerus menanam pohon tomat di halaman rumahnya selama 14 hari, maka berapakah jumlah pohon tomat Salma yang ditanam? Nah, kalian sudah tahu belum berapa jawabannya? Untuk mengetahui jumlah pohon tomat yang ditanam Salma, kita harus ingat bahwa Salma menanam pohon tomat sebanyak 15 buah selama 14 hari. Maka, hal ini akan berkaitan dengan operasi hitung perkalian. Sehingga, 15 dikali 14 akan menghasilkan 210. Jadi, jumlah pohon tomat yang ditanam Salma adalah 210 pohon tomat. Nah, selanjutnya yaitu cerita yang terakhir. Sarah memiliki 72 tanaman bunga mawar dan ia ingin memberikan semua tanamannya kepada 8 saudaranya dengan jumlah yang sama banyak. Maka, setiap orangnya akan mendapatkan berapa tanaman bunga mawar? Nah, kira-kira kalian tahu tidak berapa jumlah yang diterima setiap saudara Rara? Nah, untuk mengetahuinya, kita gunakan konsep pembagian. Sehingga 72 tanaman mawar Rara dibagi ke 8 orang saudaranya menghasilkan 9. Jadi, jumlah tanaman yang diterima oleh setiap saudara Rara adalah 9 tanaman. Nah, sekian cerita yang dapat Kak Ulfi sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wah, seru ya belajar bersama kakak-kakak tadi. Sekarang, ayo kita mengenal karya dekoratif bersama Kak Sisti. Ini adalah contoh-contoh karya dekoratif yang bisa adik-adik buat juga. Mau kan bisa membuat karya dekoratif yang bagus? Yuk kita belajar bersama. Eits, sebelum membuat karya seni dekoratif, adik-adik harus tahu dulu cara membuat karya seni tersebut. Adik-adik, ada 3 cara atau teknik dalam membuat karya seni dekoratif. Yang pertama adalah teknik lipat.
Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat bahan karya seni menjadi satu atau beberapa lipatan dalam membuat karya seni. Yang kedua adalah teknik potong. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Alat yang digunakan untuk memotong biasanya adalah cutter, gunting, pisau, atau yang lainnya. Teknik yang ketiga adalah teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Alat yang digunakan biasanya berupa jarum, mesin jahit, lem, atau yang lainnya. Nah, itu dia beberapa teknik yang dapat kita gunakan dalam membuat karya seni dekoratif. Yeay, sekarang adik-adik bisa belajar membuat karya seni dekoratif. Hai, aku Maya. Setelah kita mengetahui tentang apa itu dekoratif, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah karya. Dalam kesempatan ini, kita akan membuat sebuah karya dekoratif dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Caranya mudah kok. Yuk, kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kertas, pensil atau pulpen, lem, gunting, dan daun. Yang pertama yaitu siapkan kertas dan pensil. Kemudian gambarlah sebuah pola. Di sini kita akan membuat sebuah pola bunga. Selanjutnya, gunting daun menjadi beberapa potongan kecil. Dan yang terakhir, tempelkan potongan daun-daun kecil tersebut ke dalam pola yang telah kita buat. Yeay!